Kasmir masih di masjid. Masih di masjid. Ada masjid. Kasmir masih sholat di masjid. Belum balik. Oh iya. Nah. Ini muncul pakai punya kamu ya. Muncul ininya belum kok. Kemana kok cari? punya aku? Kok zoom aku itu? Aku Udah coba. Kok pakai foto aku jadi bingung? Kok mau kayak aku? Oh enggak, udah coba ya. Udah. Materinya. Oh iya ini dah. Ayo share. Udah. Kok pakai muka gue? Lucu. Udah ya. Udah kelihatan. Udah on kan? Oke, kelihatan. Udah ya. Mulai. Ya, kita mulai ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita selalu istiqomah mempelajari ayat-ayat Allah agar kita nanti di yaumul akhir kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah. Inilah harapan kita ketika kita hidup di dunia, bahwa kita itu adalah menjadi manusia yang dipilih oleh Allah. Ini harapan. Dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya, dengan kesabarannya, dengan segala sesuatu apa yang ditimpakan kepadanya untuk menguji imannya, sehingga dia selalu istiqomah mengikuti ajaran Allah, yaitu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Kata Nabi, taraktu fikum amraini fa in tamassaktum tasilu abada. Dan berpegang teguhlah kepada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Allah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kamu tidak akan tersesat. Mudah-mudahan kita tidak tersesat. Maka itulah dasar kita mengaji Al-Quran ini selalu di hati dan pikiran kita, agar kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk masuknya surga Allah. Nah, sesuai dengan ayat surat 21 ayat 107. Coba baca terjemahan. Baca. Aku ya. Wamar. Iya, baca. Apa yang baca? Suaranya tuh belum diklik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengeran nggak? Terjemahannya. Dan tiadalah kamu mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam terhadap alam semesta dengan tidak mengadakan pengerusakan. Nah, jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan tiadalah kami mengutus kamu. Nah, jadi adalah kalimat ini disampaikan kepada Muhammad. Muhammad itu menjadi utusan Allah. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad
melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau Muhammad itu sudah tidak ada lagi, kalimat ini tertuju kepada diri kita masing-masing. Jadi kata Allah, tiadalah kami mengutus saya. Kalau diberikan ke diri kita, mengutus saya. Kamu itu diganti dengan saya. Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi semua manusia yang mengakui ajaran Muhammad itu selalu berdampak kepada pribadi masing-masing. Jadi bukan kalimat ini untuk hanya spesialis Muhammad, tetapi kalimat ini untuk spesialis untuk setiap diri manusia. Ya kan? Siapapun yang mengikuti ajaran Muhammad, Muhammad sudah tidak ada, gurunya tidak berada, ustadznya sudah tidak ada, adalah kita yang bertanggung jawab. Tiadalah kami mengutus, kami itu adalah kata Allah dan malaikat. Mengutus kamu, mengutus saya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, terhadap alam semesta dengan tidak mengadakan perusakan. Jadi orang-orang yang menjadi utusan Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak merusak, tidak adakan pengerusakan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka merusak. Nah, jadi merusak alam, merusak lingkungan, merusak diri manusia itu sendiri, atau merusak lingkungannya, keluarganya, tidak boleh. Ini menjadi rahmat. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu membuat orang itu nyaman, adem terhadap kehadiran kita. Itu yang namanya utusan Allah. Bagaimana caranya untuk memanage bahwa kita ini adalah disukai oleh semua manusia, disukai oleh alam, supaya kita selalu mengikuti aturan-aturan Allah ini. Kami tidak akan mengutusmu, mu itu bisa dikembalikan kepada diri kita, kecuali untuk menjadi rahmat. Jadi Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang hadir di muka bumi ini kalau dia merusak. Allah suka itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Adanya suatu kasih sayang kepada alam semesta. Alam itu termasuk diri kita. Bukan hanya bumi, langit, dan seisinya, tetapi diri kita adalah sebagian dari alam. Nah, jadi alam itu adalah manusia itu termasuk alam. Ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, burung, kayu apa, semuanya yang ada, flora, fauna, itu adalah alam. Kita juga termasuk bagian dari alam itu. Nah, jadi alam itu tidak boleh dirusak. Nah, jadi kalau kita merusak diri kita sendiri, berarti kita merusak alam. Kalau kita merusak alam, berarti kita tidak sesuai dengan ayat yang diturunkan Allah kepada Muhammad ini. Jangan menjadi manusia yang tidak disukai oleh Allah. Nah, ini pemahamannya yang harus kita patri di dalam diri kita masing-masing agar sampai akhir hayatnya kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Nah, itu. Coba baca tuh. Baca kan? Baca. Siapa yang baca, yang belum baca? Ayo. Bisa baca enggak? Baca ayatnya bisa. Lah. Hilang. Lah, ulang baca. Surat 7 ayat 56. Ya, terbaca enggak di sana tuh? Baca sis.
Suaranya kencang, kurang kencang. Hmm. Dengeran nggak? Jelas aja. Dengeran nggak? Dengeran. Baca. Kedengeran? Kurang jelas apa? Iya, kurang jelas. Suaranya kecil. Baca. Lalu kalau bentar, ini kayaknya audio. Ya, belum ada lagi. Dah. Ya. Lambat enggak apa-apa. Dah, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Qaribum minal muhsinin. Ya, terjemahannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus Ada lagi? berbuat baik. Ya. Nah. Ya, kita bahas dulu ini. Di dalam surat 7 ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kalau kita baca Arabnya saja, tidak diterjemahkan, kita tidak tahu itu apa maksud. Jadi Al-Quran itu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kata Allah, ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kamu itu ditujukan kepada diri kita masing-masing. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak boleh. Kalau dilarang oleh Allah membuat kerusakan, berarti kita sudah melanggar ayat 7 surat 7 ayat 56 ini. Ya kan? Sesudah Allah memperbaikinya, ya kan? Jadi bumi ini sudah pernah terjadi kerusakan pada zamannya sebelum Nabi Adam alaihissalam dilahirkan. Ketika itu adalah makhluk yang hadir di muka bumi itu adalah bangsa jin. Nah, bangsa jin itu selalu membuat kerusakan di muka bumi. Makanya ketika Adam akan diciptakan oleh Allah, maka dia panggil itu sebangsa jin dan malaikat itu. Hai malaikat dan jin. Kami kata Allah akan menciptakan manusia. Nah, jadi Allah sudah memperbaiki nih alam semesta itu ketika kerusakan di muka bumi ini. Jadi kata malaikat bertanya kepada Allah, menyanggah apa yang disampaikan oleh Allah. Saya akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Akan diganti itu yang membuat kerusakan itu. Allah sudah memperbaikinya kerusakan itu. Kemudian akan diserahkan kepada si Adam. Nah, ketika itu ditawarkan kepada gunung. Gunung tidak sanggup untuk menerimanya. Nah, gunung saja tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Makanya si Adam itu diciptakan oleh Allah untuk memperbaikinya. Hanyakah kata malaikat kepada Allah, apakah
engkau menciptakan Adam ini akan menjadikan pertumpahan darah di muka bumi. Ya, kita kata malaikat, sebab sudah pengalaman yang dulu ketika jin mengisi bumi ini, dia membuat kerusakan, pertumpahan darah di muka bumi. Kata Allah, apa jawab Allah? Saya lebih tahu daripada kamu. Apa yang baik yang akan saya ciptakan. Makanya berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dengan harapan akan dikabulkan. Apa itu maksudnya? Kalau kita berdoa kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan yang akan dikabulkan. Kita khawatir kalau kita membuat kerusakan di muka bumi. Kita takut amalan-amalan yang kita bersusah payah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan kita, perintah dan larangan Allah, tidak akan diterima. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, ya terimalah segala amal ibadah. Itu yang dikhawatirkan. Kita sudah jangan sampai kita membuat kerusakan. Kenapa? Kita takut tidak akan diterima. Kenapa kita takut tidak akan diterima amalan kita? Karena tidak diterima oleh Allah amalan kita, pasti kita akan masuk ke neraka. Jadi kalau Allah sudah tidak terima ibadah kita, pasti kita berada di dalam jahannam. Jadi si Adam itu diciptakan oleh Allah untuk pengganti saudara tuanya, yaitu sebangsa iblis dan jin. Nah, saudara tua kita itu adalah iblis dan jin itu yang sudah melakukan kehidupan di muka bumi, mengadakan perusakan, mengadakan pertumpahan darah di muka bumi. Jadi si Adam inilah yang akan menyelamatkan, yang akan menjadi rahmat. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah itu sukanya itu hanya kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Makanya diganti oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi adalah Adam alaihissalam. Maka ketika itu si malaikat disuruh sujud kepada Adam, maka dia bersujud kepada Adam karena Allah lebih tahu apa yang akan dilakukan. Yang tidak mau sujud itu ketika jin itu ya sebangsa jin itu, iblis itu tidak mau sujud. Kenapa? Dia menyombongkan diri. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api. Saya tidak akan sujud kepada Adam. Karena Adam itu kelasnya adalah kelas yang paling bawah, yang paling hina. Makanya saya diciptakan dari api. Saya adalah orang yang lebih baik daripada si Adam. Makanya dia tidak sujud. Nah, terus apa dialog Allah dengan jin itu? Kalau begitu kamu tidak patuh kepadaku, karena kamu akan selalu menurut pendirian kamu atau kesombongan yang ada di dalam diri kamu, maka kamu dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata iblis? Siap untuk masuk neraka, tetapi nanti saya akan giring anak cucu Adam itu ke neraka. Hidupkan saya sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak mati-mati. Maka dia selalu mengganggu anak cucu Adam itu. Menipu. Itulah pekerjaannya. Menggiring anak cucu Adam. Itu janjinya. Jadi dia sudah punya sertifikat untuk masuk neraka. Si iblis dan jin itu. Jin yang ingkar itu. Itu namanya jin yang kafir. Itu kesombongan iblis itu. Jadi karena dia punya sertifikat untuk mengganggu anak cucu Adam, maka itulah senjata dia untuk menggiring umat manusia itu, anak cucu Adam itu ke neraka. Nah, dia punya sertifikat masuk neraka itu. Nah, sedangkan Allah menyeru supaya jangan masuk neraka, sebab neraka itu dahsyat sekali. Ini pemahamannya ya. Kita lanjut. Baca tuh. Dulu baca. Yang mana? Itu terjemahannya aja ya. Itu Ya.
Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jagalah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah terpotong, dan janganlah Ya, kita bahas dulu nih. Kata Allah, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian. Ya, ini penduduk Madian. Saudara mereka Su'aib. Siapa yang diutus ke penduduk Madian adalah saudaranya Su'aib kepada kaumnya Madian itu. Dia berkata, hai kaumku. Si Su'aib itu berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripada Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang yang telah diberikan takarannya. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi kalau kita perhatikan di surat 7 ayat 85 ini, Allah sudah melihat tanda-tanda bukti kerusakan di muka bumi. Nah, di penduduk Madian itu, dia sudah tidak adil. Dia sudah tukang bohong penduduknya. Jadi si Suhaib itu berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Jadi dia sudah menyembah benda-benda, sudah menyembah hawa nafsunya. Kenapa si Suhaib berkata, sembah Allah? Kalau menyembah Allah, pasti dia sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripadanya. Jadi penduduk Madian itu tidak menyembah Allah. Dia menyembah hawa nafsunya. Ya. Nah, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Nah, kalau menyembah Allah itu bukti yang nyata. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jadi orang itu di pasar tukang bohong semuanya. Takarannya sekilo, dibuatnya 1/4 kilo. Itulah namanya takaran dan timbangan itu. Kemudian di dalam pengadilan, siapa yang kuat, itu yang menang. Yang kalah pasti yang lemah. Ini takaran dan timbangannya. Itu sudah terjadi. Kalau hari ini masih dilakukan yang seperti itu, sama dengan zamannya Su'aib. Jadi, kalau ada orang itu berbuat culas, curang, berbohong, mengadakan pengadilan-pengadilan yang tidak benar, itu adalah sama dengan zamannya Su'aib yang diperingatkan oleh Su'aib kepada kaumnya. Jadi disempurnakan takaran. Apa yang disempurnakan? Kalau sekilo ya sekilo. Kalau yang salah ya salah. Kalau yang benar ya benar. Itu maksudnya. Jadi takaran dan timbangan itu tidak hanya berbentuk barang, tetapi adalah berbentuk pengadilan-pengadilan yang dilakukan. Kalau giliran misalnya tumbuh di keluarga dia salah, ya bebaskan. Nah, ini namanya takaran dan timbangan tidak sempurna. Nah, janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya itu. Nah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi takaran dan timbangan ini bisa berbentuk pengadilan, penegakan hukum, ya kan? Kalau orang sudah dengan bukti-bukti bahwa dia tidak bersalah, tetapi tetap juga dihukum karena dia bukan termasuk kaumnya. Karena ini kaum sebelah gitu loh, kaum yang tidak disukai sama dia. Jadi tetap dijerumuskan termasuk penjara. Itu takaran dan timbangan itu. Maka itu Tuhanmu tahu apa yang dilakukan oleh penduduk Madian itu.
Maka si Suhaib itu mengatakan kepada penduduknya, hendaklah kamu menyembah Allah saja. Kalau orang menyembah Allah, pasti takaran dan timbangan itu pasti benar. Sebab diatur di dalam kaidah hukum. Kalau ya salah, kalau benar, ya benar. Kemudian dia banyak membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu kerusakan di dalam jual beli, kerusakan di dalam menegakkan. Ini yang dimaksud dengan takaran dan timbangan itu. Jadi si Suhaib itu adalah salah satu utusan Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya yang sudah keterlaluan membuat kerusakan di muka bumi. Kita lanjut. Baca tuh terjemahannya, lanjutannya. Siapa aku? Ya. Kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka. Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-sekali, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah, apa tuh? Dan janganlah. Terus lanjut bawahnya, udah dilihat belum? Enggak Ada di kelihatan. bawahnya. Ada lihat? Enggak kelihatan. Tidak kelihatan. Kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhanmu memperbaikinya. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Jadi Madian adalah nama Nabi Ibrahim. Jadi si Madian ini, dia kampungnya Madian itu nama putra Ibrahim alaihissalam. Kemudian menjadi nama kabilah. Jadi Madian itu nama putra Nabi Ibrahim yang tinggal di Madian itu, kemudian menjadi kabilah. Menjadi kaum yang terdiri dari anak cucu Madian itu. Kabilah ini diam di suatu tempat, ya, di suatu tempat yang juga dinamai Madian. Jadi tempatnya Madian yang terletak di pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Nah, ini keterangannya. Jadi Madian itu siapa? Madian itu adalah nama putra Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Adalah Nabi Ibrahim. Kemudian dia menjadi nama kabilah karena si Madian ini, kampung Madian ini menjadi kabilah terdiri dari anak cucunya Madian itu. Jadi kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Madian. Nah, jadi karena si Madian tinggal di sana, sebut kampungnya Kampung Madian yang terletak di pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai itu apa? Gunung Sinai ya Tursinina. Ya, di Sinai itu namanya Gunung Sinai. Ya, terus lanjut ya. Itu baca di sana. Tuh. Baca tuh. That's it. Enggak ganti, enggak berubah. Nggak berubah. Layar enggak berubah. Yang Ini? mana? Nih, belum. Enggak berubah, masih yang tadi. Nih. Tuh. Enggak berubah. Baca enggak? Nge-freeze. Oh, bisa. Oh, di sini nge-freeze. Iya, enggak tahu juga deh. Mana abangnya? Abang aja yaudah, Abang. Kalau Abang ini Abang aja baca. Ya, Bang. Dan Syuaib berkata, hai kaumku. Sama ini mah. Syuaib ya? Hah? Coba. Hari yang baca. Jelas lagi.
Lah, bisa baca tak? Dan Su'aib Silakan. berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Sama nggak tuh? Beda. Sama. Ah, sama. Terus Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan sama. adil. Ganti berarti, Ya. belum ganti. Sudah benar Ganti itu. berarti. Benar. Ini surat Dan Su'aib ya, benar. Dan Su'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ya. Ini di surat 11 ayat 85. Sama. Waya qaumi auful mikyala wal mizan bil qisti wala tab usul nasi asya'ahum wala ta'su fil ardi mufsidin. Dan Su'aib berkata, nah, tadi yang diutus adalah si Su'aib juga kan? Su'aib itu adalah nabi. Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi berarti Su'aib sudah mengamati bahwa takaran dengan itu tidak adil. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Baik dari sisi hukum maupun di sisi jual beli. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi ini peringatan kepada kaum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Nah, jadi yang disuarakan adalah di dalam, ya kalau kita perhatikan masalah keadilan ini di mana di seluruh penjuru dunia ini susah untuk ditegakkan sebab tidak adil. Ya mungkin barangkali yang penguasa mungkin berpihak kepada kemauan dia, hawa nafsunya, sehingga dia melihat orang-orang yang lemah ditindas, tidak adil, ya kan? Nah, ini berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Sampai hari ini yang dipermasalahkan, masalah keadilan. Ya. Tidak adil. Timbangan yang adil itu adalah timbangan yang membuat orang nyaman. Misalnya jual beli kita sekilo cabai, tetap nilainya sekilo. Jangan beli sekilo tetapi nilainya timbangannya cuma setengah kilo. Ya, itu tidak adil. Kemudian di dalam pengadilan si A bersalah dimasukkan ke penjara. Giliran yang bersalah dibebaskan. Padahal si B itu lebih berat keberusakannya di muka bumi. Ini namanya timbangan tidak adil. Lanjut. Tuh, bisa baca? Bisa. Nah, coba baca. Yang mana? Sempurnakan. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Lanjut. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ya. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan kepada seluruh manusia. Ya. Nah, jadi di surat 26 ayat 181 ditegaskan lagi, sempurnakanlah takaran dan jangan kamu termasuk orang yang merugikan. Jadi diri kita sendiri yang ditunjuk oleh Allah. Kalau
Berarti kita belum sempurna dalam menimbang, ya, dalam menimbang dalam apa saja dalam kehidupan kita. Jangan termasuk pada orang yang merugikan. Nah, terus dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Berarti banyak orang nimbang tidak lurus, tidak jujur. Nah, ini masalahnya. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Orang yang tidak lihat, yang sekilo itu tetap sekilo. Jangan orang yang giliran dia membeli tidak lihat, sudah itu yang sekilo dia anggapnya setengah kilo. Atau meliter beras, gitu kan? Nah, liter berasnya tidak penuh satu liter. Dia orang beli 1 liter, dia buat diganjal itu liternya di bawah, sehingga kelihatannya penuh, padahal itu hanya 1/4 isinya. Ini timbangan yang tidak lurus itu. Jadi kalau orang menjual pasir misalnya di material, kelihatannya satu kol, padahal di bawah itu diganjal dengan papan yang tebal sekali, sehingga tetap 1 kol. Ini yang timbangan yang tidak lurus itu, ya. Ini berlaku di mana saja. Makanya kalau kita tidak percaya kepada orang-orang yang jual beli yang seperti itu, dia menarik keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga orang yang beli rugi. Masalahnya, janganlah kamu merugikan manusia. Jadi kalau kita membeli pasir satu kol, isinya cuma 1/4, kita bayar 1 kol. Ini yang tidak benar. Kalau kita tetap beli begitu, dia akan merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan pada seluruh manusia. Nah, ini kita lanjut. Nah, baca nenek baca. Membaca. Banyak banget. Yang kencang nih. Ada pula yang menafsirkan golongan yang menafsirkan. Nah, Menafsirkannya, ada yang memandangnya sebagai pendapat bahwa huruf-huruf abjad itu menggunakan untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad SAW semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran itu. Nah, ada pula yang menafsirkan, golongan yang menafsirkan, ada yang memandangnya sebagai nama surat, ya kan, memandangnya sebagai nama surat. Dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu. Itu pendapat yang kedua. Dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad, ya kan, maka cobalah buat semacam Al-Quran. Jadi orang menolak kehadiran Al-Quran itu dengan alasan-alasan seperti ini, bahwa Al-Quran itu hanya buatan Muhammad sebagai penyair, ya kan? Dia yang pertama itu alasannya tidak mau mempelajari Al-Quran itu seperti itu. Golongan yang menafsirkan, ada yang memandangnya sebagai nama surat, ya kan? Ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu. Ini seperti syair gitu loh. Dan untuk itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran itu tidak seperti itu tafsirnya. Al-Quran itu diturunkan dari Allah
dalam bahasa Arab tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya juga, ya kan? Kalau mereka tidak percaya, orang yang menolak yang beralasan tadi tidak mau percaya kepada Al-Quran itu, percaya juga, nah, turunkanlah, nah, ya kan? Percaya juga bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah, maka hanya buatlah, ya, buatan Muhammad SAW semata-mata untuk mencoba mereka buat semacam Al-Quran itu bisa tak? Ini orang-orang kafir itu selalu bantah kehadiran Al-Quran itu, bahwa Muhammad yang membawa Al-Quran itu adalah dianggapnya seperti itu dengan penafsiran-penafsiran sendiri. Ini yang menjadi permasalahan itu. Nah, bahwa Muhammad itu penyair, ya kan? Tetapi setelah diuji bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, Allah yang punya itu, bukan buatannya Muhammad, bukan Muhammad yang menciptakan Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah produk dari Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Lanjut, satu ayat lagi, baca. Yang mana nih ya? Ya itu. 31. Ya, 31 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bawahnya juga. Bawah juga. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dewasa itu cakupan usianya di usia 30 sampai 40 tahun. Nah, itu baru dewasa itu. Ya. Jadi di surat 31 itu, ya kan? Tilka ayatul kitabil mubin, ya kan? Nah, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat. Hakim itu ya. Bukan di kitabil hakim. Inilah Al-Quran yang mengandung hikmat, ya kan? Hikmah itu apa? Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau dia berbuat kerusakan, tidak dapat menjadi petunjuk itu. Orang yang melakukan kerusakan tidak dapat petunjuk. Bagaimanapun dia akan mendapatkan hidayah, tidak bakal bisa. Dia selalu melakukan kerusakan. Yang mendapat petunjuk itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau dia selalu berbuat kebaikan, baru dia dapat petunjuk. Nah, jadi, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi hikmah dan ilmu itu kalau sudah dewasa. Dewasa itu ukurannya itu seperti Nabi Yusuf mencapai umur dari 30 tahun sampai 40 tahun. Jadi kalau kita perhatikan, ya, di bawah 40 tahun itu belum disebut dewasa. Tapi kalau umur 40 tahun sudah baru dewasa. Ini Al-Quran yang bicara. Makanya Gibran calon wakil presiden ditolak oleh masyarakat karena ukurannya sudah benar. Ukuran ketetapan manusia yang dewasa itu umur 40 tahun baru disebut dewasa. Ini Al-Quran yang bicara. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa ditolak oleh manusia? Karena umurnya belum cukup untuk menjadi manusia dewasa, memimpin umat. Kenapa belum disebut dewasa? Kepada dia belum dapat hikmah dan ilmu yang cukup. Ini kalau kita kaitkan dengan yang terjadi fenomena di Indonesia hari ini ayat yang cukup jelas menyatakan orang dewasa itu umur 40 tahun ke atas. Kalau di bawah 40 tahun belum disebut dewasa. Jadi dalam proses menjelang dewasa.
Jadi hikmah dan ilmu itu tidak bisa diapakan, dipaksakan. Hikmah dan ilmu itu adanya setelah umur 40 tahun. Muhammad diangkat jadi rasul, jadi nabi ketika umur 40 tahun. Kenapa kita melanggar aturan yang seperti itu? Nah, jadi kalau kita perhatikan surat 12 ayat 22, baca aja ini. Kalau kita melanggar ketentuan ini sudah belum dewasa. Jadi buyarlah orang-orang yang mengimani di bawah umur 40 tahun. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana tadi nih? Stop dulu ya. Dulu. Ah,